Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana harga saham itu ditampilkan dalam suatu grafik dan gimana cara membaca grafik harga saham tersebut. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Harga suatu saham itu ditampilkan dalam satu grafik tertentu. Nah, banyak banget sebetulnya grafik-grafik yang digunakan untuk menampilkan harga dari suatu saham. Tapi ada satu grafik yang hampir pasti digunakan oleh semua investor maupun trader saham. Grafik tersebut adalah grafik candlestick. Di video kali ini aku akan membahas lebih detail gimana sih sebetulnya cara membaca grafik candlestick ini pada suatu harga saham. Jadi tonton video aku sampai habis ya. Grafik candlestick ini sendiri memiliki 3 komponen utama. 3 komponen utama tersebut adalah tubuh dari si candlestick itu sendiri, kemudian ada bagian bawah dari si grafik candlestick, dan juga bagian atas atau puncak dari si grafik candlestick. Ketiga komponen ini merepresentasikan hal-hal yang berbeda pada suatu harga saham. Nah, di bagian ini aku akan coba jelasin bagaimana ketiga komponen ini merepresentasikan harga dari suatu saham. Yang pertama aku jelasin adalah bagian bawah atau ekor dari sebuah candlestick. Jadi bagian ekor atau bagian bawahnya ini merupakan harga terendah dari suatu saham yang diperdagangkan pada satu waktu tertentu. Misalkan kita mengambil grafik candlestick untuk pergerakan harga harian suatu saham. Nah, bagian ekor itu merupakan harga terendah yang tercapai pada suatu perdagangan saham di hari itu. Sehingga pada satu hari itu, harga dari suatu saham itu tidak pernah melebihi atau melewati batas bawah dari si ekor candlestick tadi. Yang kedua yang mau aku bahas adalah bagian puncak dari sebuah candlestick. Kebalikan dari bagian ekor atau bagian bawah candlestick, maka bagian puncak merupakan suatu harga tertinggi dari suatu saham yang diperdagangkan pada satu interval waktu tertentu. Kalau kita ambil contoh seperti tadi grafik candlestick harian, maka puncak dari sebuah candlestick ini adalah harga yang paling tinggi yang dicapai dari suatu saham pada perdagangan di hari tersebut. Sehingga harga suatu saham itu nggak akan melewati harga dari puncak si candlestick tadi. Yang ketiga yang aku mau jelasin adalah tubuh dari si candlestick itu sendiri. Jadi bagian tubuh atau body candlestick ini itu merepresentasikan dua hal pada harga suatu saham yang diperdagangkan. Yang pertama adalah harga pembukaan dan juga harga penutupan dari suatu saham. Nah, harga pembukaan dan penutupan ini itu bisa berada di bagian bawah atau di bagian atas dari si body candlestick ini. Jadi bisa aja di bagian bawah itu adalah harga penutupan dari suatu saham, dan di bagian atas body candlestick-nya merupakan harga pembukaan dari suatu saham. Begitu pula sebaliknya, bisa juga kebalikan. Di mana di bagian bawah itu adalah bagian harga pembukaan dari harga suatu saham, dan di bagian atasnya itu adalah harga penutupan dari suatu saham. Terus bagaimana kita bisa tahu kapan bagian bawah dari suatu body candlestick itu merupakan harga pembukaan dan kapan harga bawah dari sebuah candlestick itu merupakan harga penutupan. Nah, untuk bisa mengetahui hal tersebut, maka sebuah body candlestick itu memiliki warna, di mana warna pada sebuah candlestick itu menentukan di mana letak harga pembukaan dan harga penutupan dari suatu saham. Nah, warna ini ada dua jenis. Jadi ada grafik candlestick yang merepresentasikan warnanya ini dalam warna hitam dan putih, tapi ada juga candlestick yang direpresentasikan dengan warna selain hitam putih, di mana yang paling umum dipakai adalah warna merah biru atau merah hijau. Nah, jadi kalau misalkan sebuah body candlestick itu memiliki warna hitam dan juga warna merah,
maka candlestick tersebut menunjukkan harga dari suatu saham itu mengalami penurunan. Sehingga di bagian bawahnya itu merupakan harga penutupan dari suatu saham, sedangkan di bagian atas dari body candlestick itu merupakan harga pembukaan dari suatu saham. Kebalikannya, kalau suatu saham itu direpresentasikan dengan warna putih, biru ataupun hijau, maka candlestick tersebut menunjukkan harga dari suatu saham itu sedang mengalami kenaikan. Sehingga bagian bawah candlestick merupakan harga pembukaan, sedangkan bagian atas dari candlestick merupakan harga penutupan dari suatu saham. Selain itu, dalam beberapa kasus ada candlestick yang tidak memiliki ekor atau memiliki puncak. Kalau misalkan suatu candlestick itu tidak memiliki ekor, maka hal ini menandakan bahwa harga terendah dari pergerakan suatu saham itu sama dengan harga di penutupan atau pembukaan dari suatu saham. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan sebuah candlestick saham itu tidak menunjukkan adanya puncak dari sebuah candlestick, maka hal tersebut menunjukkan harga tertinggi yang diperdagangkan pada suatu waktu interval tertentu itu sama dengan harga penutupan atau harga pembukaan dari suatu saham. Bentuk-bentuk dari candlestick ini juga merepresentasikan berbagai macam tipe pergerakan dari suatu saham. Di video-video lainnya aku akan coba jelasin mengenai pola-pola dari sebuah candlestick dan makna yang terkandung dari pola-pola tersebut. Untuk bagian berikutnya dari video ini, aku akan coba jelasin contoh dari harga sebuah candlestick yang aku ambil dari harga real suatu saham, supaya kamu lebih paham lagi bagaimana cara membaca sebuah candlestick pada harga saham. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Contoh grafik candlestick pertama yang mau aku jelasin adalah aku ambil dari harga saham Bank BRI atau BBRI di tanggal 8 April di tahun 2021. Di sini kita bisa lihat nih grafik dari candlesticknya. Jadi harga pembukaan dari grafik candlestick ini dibuka di harga Rp4.250 per lembar sahamnya. Kemudian harganya ditutup di harga Rp4.350 per lembar saham. Sehingga kita bisa melihat harga pembukaan itu ada di bagian bawah body candlestick dan harga penutupannya ada di bagian atas dari si body candlesticknya. Sehingga candlestick ini badinya direpresentasikan dengan warna putih, biru, ataupun hijau. Kalau di sini aku mengambil warna biru ya untuk merepresentasikan grafik candlestick ini. Kemudian harga terendah dari saham Bank BRI di tanggal 8 April 2021 tersebut berada di angka Rp4.230 per lembar saham. Jadi di bagian ekornya itu ada di harga 4.230. Kemudian puncak tertinggi dari pergerakan harga saham BBRI di tanggal 8 April 2021 tersebut ada di angka Rp4.360 per lembar sahamnya. Sehingga kira-kira ini adalah bentuk dari grafik dari candlestick saham BBRI di tanggal 8 April 2021. Kemudian aku akan coba kasih kamu contoh kedua dari harga saham Unilever atau UNVR di tanggal 12 April 2021. Di sini saham UNVR ini dibuka di harga Rp6.500 per lembar saham. Kemudian ditutupnya di harga Rp6.300 per lembar saham. Jadi di sini grafik candlesticknya ini merupakan grafik candlestick turun, di mana harga pembukaan itu ada di atas dari body candlestick dan harga pembukaan itu ada di bawah dari grafik candlestick. Sehingga aku merepresentasikan grafik candlestick ini dengan warna merah. Kemudian saham UNVR di tanggal 12 April 2021 tersebut itu memiliki puncak harga di angka Rp6.550 per lembar sahamnya. Sehingga puncaknya ada di 6.550.
Sedangkan harga terendah yang pernah dicapai oleh saham UNVR ini ada di harga Rp6.300 per lembar sahamnya. Sehingga di bagian bawah atau ekor dari si candlestick ini itu ada di Rp6.300 per lembar saham. Sehingga grafik candlesticknya kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah harga saham dari UNVR di tanggal 12 April 2021. Penjelasan aku mengenai cara membaca grafik saham sudah selesai sampai sini. Kalau misalkan kamu mau mempelajari ilmu lainnya tentang investasi saham, kamu bisa mempelajari di video-video aku yang aku udah upload sebelumnya dan aku udah kumpulin di playlist saham yang ada di sini ya. Kamu bisa cek di playlist tersebut untuk mempelajari lebih detail lagi mengenai investasi saham. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga apa yang aku jelasin di video ini dapat membantu kamu membaca grafik harga saham, sehingga kamu lebih memiliki ilmu yang lebih banyak lagi dalam berinvestasi saham. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya tentang bagaimana cara membaca grafik saham, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Aku akan coba jawab pertanyaan kamu sehingga kamu lebih paham lagi dalam membaca grafik harga saham. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.